Halo, perkenalkan nama saya Arya Putra Gadadi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan pada komputer. Mari kita mulai. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili sebuah sistem fisik. Lalu, sistem banyak yang digunakan adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem yang digunakan 10 macam simbol. Lalu, logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu atau two states elements, yaitu off atau on. Off itu adalah mati, on adalah nyala. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binari yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis. Dalam kurung kita bisa bilang base atau radi X yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu yang pertama, desimal basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan yang keempat terakhir heksadesimal dengan basis 16. Lalu yang pertama desimal basis 10. Desimal basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu dari angka 0 sampai angka 9, dan bernotasi sigma dalam kurung n kali 10 pangkat A dengan n dari angka 0 sampai angka 9. Dengan contoh dengan angka 19 dalam kurung 10. Kenapa dibilang 10 dalam kurungnya? Karena desimal dalam basisnya dengan atau bilangan pokoknya adalah 10. Lalu yang kedua, biner berbasis 2. Dalam sistem biner berbasis 2 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 buah simbol, yaitu 0 dan 1. Nilai suatu bilangan basis 2 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma dalam kurung n kali 2 pangkat A. Dengan n sama dengan 0 atau 1, serta dengan contoh 111 dengan 2 dikurung, karena dalam basis 2 bilangan pokoknya adalah jumlahnya 2. Lalu yang ketiga, oktal basis 8. Dalam sistem oktal basis 8 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 8 buah simbol, yaitu dari angka 0 sampai angka 7. Nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma dalam kurung n kali 8 pangkat A, dengan n adalah dari angka 0 sampai angka 7. Lalu dengan contoh angka 101 dalam kurung kecil 8. Lalu yang keempat dan terakhir adalah heksadesimal basis 16. Sistem heksadesimal basis 16 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah simbol. Karena angka yang telah dikenal ada 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Dengan nilai A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, E adalah 14, dan F adalah 15. Dengan nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma dalam kurung n kali 16 pangkat A, lalu di mana n adalah angka 0 sampai angka 15.
Dengan contoh misalkannya adalah A, B dalam kurung kecil 16. Terus A, C 13, F dalam kurung kecil 16. Lalu kita masuk ke konversi bilangan. Apa itu konversi bilangan? Konversi bilangan adalah suatu cara yang untuk mengubah suatu basis ke basis yang lain. Pada dasarnya kita cuma mau mengubahnya saja. Bisa dikalikan atau dibagikan maupun dipangkatkan dengan yang lain. Konversi yang pertama itu adalah bilangan desimal konversikan ke bilangan biner. Konversi ini bisa dibagi dua tahap, yaitu tahap pertama sebelum koma yang dibagi dua dan tahap 2 sesudah koma dikali 2. Tetapi kebanyakan yang tahap pertama yaitu dibagi 2. Lalu kita mulai masuk ke tahap contohnya. Bisa kita lihat dari contoh angkanya ada 256,4375. Nah, untuk caranya ada dari tahap depan. Tahap 1 kan dari depan. Berarti kita ambil 256-nya. Coba kita lihat 256 dibagi 2, 128 sisa kosong. Lalu 128 dibagi 2 adalah 64, sisanya kosong. Lalu kita ke 64 dibagi 2 adalah 32, sisa kosong. Kita lanjut lagi yang ketiga 2 dibagi 2 adalah 16, sisa kosong. Sama lagi 16 dibagi 2 adalah 8, sisa kosong. Lalu ke 8 dibagi 2 lagi, 4 sisa kosong. Sampai 4 bagi 2 adalah 2 sisa kosong. 2 dibagi 2 adalah 1 sisa kosong. Yang terakhir adalah 1 dibagi 2 adalah 0. Berarti sisa ya 1. Nah, lalu hasilnya adalah bentuk bilangan biner. Bentuk desimalnya adalah 100 juta. Lalu kita masuk ke yang kedua, tahap 2. Nah, bisa kita lihat yang tahap 2 kan dari belakang koma. Mari kita masukkan 0,4375 kali 2 sama dengan 0,875 sisa 0. Lalu 0,875 dikali 2 sama dengan 1,75 sisa 1. Lalu 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5 sisa 1. Lalu 0,5 karena di belakangnya tadi 1,5 adalah 5 dikali 2 adalah 1 dengan sisa 1. Dilihat dari satuannya yang sisa, jadi yang 256,4375 sama dengan 100 juta, 0111. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.